Saya rekam ya teman-teman ya. Ini nanti untuk file kita ya, mungkin ada teman-teman yang belum bisa bergabung ya, bisa menyimak lagi ya, dan juga nanti sebagai absen ya, sebagai absen karena saya akan menyimak juga keaktifan teman-teman ya, tapi jangan khawatir ya. Saya terkenal lah sebagai dosen yang baik sekali ya. Selama tidak ada permasalahan ya, saya kira baik-baik saja ya. Untuk tugas saya lihat juga sudah luar biasa sekali. Kemarin sudah dikumpulkan oleh Mas Heru Wahana. Yang belum silakan kita menyesuaikan ya. Saya berikan kesempatan sampai dengan November lah ya, sampai dengan November ya. Awal November lah ya, jangan lama-lama. Takutnya lupa nanti kalau lama-lama ya. Tapi saya lihat ini sudah cukup banyak yang disetorkan oleh Mas Heru ya. Mas Heru. Ada sekitar 29 orang ya, berarti sudah hampir semuanya ya, luar biasa ya. Saya lihat juga penjelasannya ya sudah jauh lebih bagus dari dosennya, malah saya lihat ya. Nggak apa-apa ya, memang ilmu negara ini kan memang sebenarnya sudah sangat familiar sekali ya. Materinya pun sangat berlimpah gitu ya, dan juga menjadi konsumsi kita sehari-hari ya. Memang yang saya sampaikan ini teori-teori yang sangat dasar sekali, tapi pengembangannya tentunya ya sangat ditentukan sekali oleh ya pengalaman ya, interaksi teman-teman semua, tentunya kaitannya dengan ya permasalahan negara ini. Saya lihat kemarin ya beberapa dari kawan-kawan kita sudah sangat mumpuni sekali tentunya ya, di dalam menjelaskan ya teori-teori kenegaraan ini ya. Dan memang yang ingin saya sampaikan, teori kenegaraan ini sangat dasar, tapi yang dasar ini ya terkadang ya sering itu kita lupakan ya. Terutama ketika nanti kita sedang ya berada ya di dalam ya tugas-tugas kenegaraan. Tugas-tugas kenegaraan itu tidak harus ya seorang pejabat ya atau seorang anggota ya DPR ya atau ya lembaga-lembaga negara ya, tapi juga ya tugas-tugas kenegaraan kita misalnya sebagai masyarakat hukum ya, sebagai masyarakat hukum ya. Di dalam kita nanti memberikan ya pendapat-pendapat hukum ya, pembelaan-pembelaan, ya, teori-teori kenegaraan inilah yang akan kita jadikan dasar ya, gitu ya teman-teman ya. Baik, saya share materinya. Ini materi terakhir sekali. Saya harapkan teman-teman semua bisa ya nanti aktif ya menyerapnya ya. Yang pertama saya akan share tentang teori bentuk negara dan pemerintahan ya. Tentunya ada banyak sekali ya sumber-sumber yang bisa teman-teman sampaikan, tapi minimal di dalam kuliah kita yang pertemuan ke-13 ini ya, untuk bentuk negara dan pemerintahan kita masih ya menggunakan sumber-sumber ya, referensi yang dikeluarkan oleh ya Bapak Ilmu Negara ya sebagai rujukan utama ya di dalam ilmu negara di dalam Fakultas Hukum ya, yaitu ya paham yang dikeluarkan oleh Jelinek ya. Juga di sini ada paham yang dikeluarkan oleh Machiavelli ya. Jadi kalau melihat bentuk negara ya teman-teman, itu yang pertama kali memang ya ada dua ya. Nah, sambil ngopi nggak apa-apa ya. Saya juga sambil ngopi nih, sedap sekali ya. Nah ini ya. Ya, yang punya pisang goreng silakan dikeluarin ya. Kita santai aja, karena ini pertemuan terakhir ya. Tapi nanti insya Allah ketemu lagi dengan saya ya. Saya banyak, alhamdulillah Iblam ini memang luar biasa sekali. Apa itu? Pak Nur Hidayat mau dong pisangnya Pak. Air putih apa tuh Pak Nur Hidayat tuh? Sehat ya. Jadi Bang Iblam ini, nah itu Mbak Veronica baca buku apa tuh? Bisa di-share nggak bukunya tuh Mbak Vero? Buku ilmu negara, Pak. Ilmu negara siapa itu ininya pengarangnya? Dr. Nimatul Huda SHM. Oh, Nipal Huda, ya itu juga bagus sekali ya. Itu juga salah satu sumber ya. Beli di mana itu Mbak Vero?
Punya mama tua, Pak. Oh, punya mama tua. Jadi tinggal ini ya, dapat lungsuran ya, lungsuran. Iya, Pak. Ya, itu juga bisa ya. Saya kira materinya juga tidak begitu berbeda ya, masih seputar negara tentunya ya, tapi beliau tentunya saya kira juga karena menambahkan juga berbagai khasanah keilmuan juga ya, sepertinya Mbak Vero ya, dari Dr. Nimatul Huda ya. Itu juga bagus sekali. Jadi kembali ke ilmu negara yang kita pahami ya di dalam pembahasan kita ya, kembali dari pembahasannya ya Bapak Ilmu Negara Jelinek dan juga Machiavelli ya. Machiavelli ini ya mengeluarkan buku ya Il Principe ya. Nah, ini Machiavelli tentunya ya dari Italiano lah ini ya, satu kampung dengan Alvaro ya saya kira ya. Dia memang di awal sekali bentuk negara itu hanya dua ya, hanya ada dua pilihan ya. Kalau nanti di era modern ini kita mengenal banyak sekali ya. Tapi di awal-awal periode ilmu kenegaraan ya, itu ada dua, yaitu monarki dan republik. Nah, tapi ya kalau kita dalami, Bapak Ibu, teman-teman, ternyata tidak semudah itu ya menjelaskan, mengelompokkan suatu negara ke dalam ilmu, ke dalam kelompok monarki maupun republik, gitu ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Pertama di abad ke-15 ya teman-teman. Kalau kita bicara negara ya, kita lihat juga di awal masa-masa Yunani yaitu istilahnya polis ya. Jadi pada saat itu memang belum ada negara, yang ada adalah polis atau negara kota ya. Nah, kemudian berkembang istilah-istilahnya itu ya sesuai dengan perkembangannya ya. Ada yang namanya Commonwealth ya, ada yang namanya Reich ya, ada yang namanya Imperium ya, ada yang namanya Land ya, ada juga yang namanya tadi La Stato ya. Nah, sekarang kita fokus kepada bentuk negara yang ada di dalam ranah ilmu negara, terutama yang dikeluarkan oleh Jelinek ya di dalam bukunya Algemene Staatslehre ya, mengumumkakan bentuk-bentuk negara itu ya, yang pertama kali ya yaitu monarki dan republik. Ya, itulah spesies dari negara yang pertama kali ya teman-teman ya. Nah, apa yang membedakan kedua bentuk negara tersebut ya? Nah, ini kita lihat ya. Pertama bentuk monarki ya. Jadi cara Jelinek ya, beliau ini Bapak Ilmu Negara ini, cara Jelinek menyatakan suatu negara disebut sebagai monarki itu dari mana? Dari ya cara terjadinya pembentukan kemauan negara ya. Nah, atau state will, kemarin kita sudah menggunakan istilah yang luar biasa, state will ya. Nah, state will-nya monarki ya, nah, itu berdasarkan kemauan seseorang atau individu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini memang kita tidak hanya melihat monarki itu ya dipimpin oleh raja, ya dipimpin oleh kaisar, ya dipimpin oleh ratu ya. Dan ternyata di awal sekali ilmu negara ya, Bapak Ilmu Negara Jelinek itu menyatakan yang namanya monarki itu tergantung dari bagaimana negara itu merumuskan ya state will-nya ya teman-teman. Kalau itu berpusat kepada kemauan seseorang atau individu, itulah sebenarnya monarki. Ya, nah, absen jangan lupa ya, itu ada linknya. Nah, ya, paham ya dari sini ya. Yang kedua, yang disebut dengan republik. Bagaimana dengan republik? Ini mendasar sekali ya. Kadang-kadang kita menyatakan negara kita republik ya. Republik itu apa ya? Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, di sini kalau kita pahami di awal sekali ya, istilah republik itu muncul menurut paham Bapak Ilmu Negara Jelinek. Jadi yang disebut dengan republik itu apa? Di mana ya cara terjadinya ya pembentukan negara atau cara timbulnya kemauan negara ya, tujuan negara ya, state will tadi. Kalau tadi monarki itu berpusat pada satu individu ya atau seseorang ya, maka kalau republik ini ya sudah banyak orang ya, atau suatu lembaga ya, atau suatu dewan ya. Nah, jadi sebenarnya ide dasar dari republik itu seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Nah,
itu yang perlu kita pahami di awal sekali ya, sebelum nanti kita pahami ya bentuk-bentuk negara yang lebih kekinian ya, yang lebih kontemporer tentunya ya. Nah, ternyata pendapat Jelinek tersebut ya mendapatkan kritik ya, mendapatkan kritik. Kenapa? Ya, karena dianggap tidak konsisten ya. Misalnya ini ya, kecil-kecil tulisannya ya. Jika kita berpegang teguh pada prinsip dasar Jelinek ya tadi ya, maka negara Inggris ya, Swedia ya, Norwegia, Denmark ya, Nederland ya, Belgia ya, negara-negara di Eropa haruslah dimasukkan ke dalam bentuk negara republik. Mengapa? Sebab terjadinya pembentukan kemauan negara-negara tersebut ya dilakukan oleh banyak orang atau dewan. Jadi kalau kita lihat ke pendapatnya Jelinek ya, maka Inggris ya dengan ratunya ya, Swedia ya dengan pada saat itu juga berbentuk kerajaan gitu ya, Norwegia, Denmark dan kerajaan-kerajaan di Eropa itu masuk ke dalam ya tipe spesies ya bentuk negara republik. Ya, karena kalau kita kemarin belajar ya, tentang sejarah pemerintahan ya di negara-negara Eropa pada saat itu ada juga yang namanya ya kekuasaan legislatif ya, ada juga yang namanya kekuasaan yudikatif ya. Nah, selain juga tentunya kekuasaan eksekutif gitu ya. Nah, jadi memang di sini ada kritik terhadap pendapat Jelinek. Ya. Jadi kenyataannya ya menurut hukum tata negara ya bentuk negara tersebut adalah monarki. Jadi kita harus pisahkan ya, istilah monarki ini dari segi hukum tata negara ya, artinya secara legal formalnya ya, secara teks ataupun secara bangunan struktur kenegaraannya dengan ya pengertian di dalam ilmu negara yang dikeluarkan oleh Jelinek yang menurut saya ini lebih kepada hakikat gitu ya, lebih kepada pengertian yang bersifat hakikat ya, karena Jelinek tidak melihat dari ya bentuk formalnya tapi lebih melihat kepada ya hakikat dari terbentuknya ya kebijakan-kebijakan ataupun tujuan dari bernegara ya. Kalau itu tadi disampaikan berpusat kepada satu individu atau seorang, maka itulah sebenarnya monarki. Apapun itu jenis negaranya ya, spesies negaranya, mau katanya republik, mau katanya negara rakyat ya, mau katanya negara demokrasi gitu ya. Tapi ternyata faktanya ya negara tersebut ya sangat terpusat kepada satu kekuasaan tunggal. Itulah monarki menurut Bapak ilmu negara. Ini perlu teman-teman pahami, ini tentunya sangat luar biasa sekali ya. Berikutnya memang ini pemahaman tersebut dikritik ya, karena dianggap tidak konsekuen ya. Karena dia memasukkan Inggris, karena di satu sisi ya dengan definisi tersebut, tetapi ternyata Jelinek juga tidak konsisten. Kenapa? Karena dia tetap memasukkan Inggris ke dalam monarki ya. Alasannya kekuasaan untuk menggerakkan parlemen dan pemimpin tertinggi negara masih ada di tangan raja secara yuridis formal ya. Kenapa ini dikritik ya? Karena ternyata pada prakteknya ya di Inggris, termasuk yang terjadi sekarang juga di negara-negara bekas jajahan Inggris ya, di negeri-negeri Commonwealth, yang namanya kekuasaan raja, kekuasaan ratu itu tidak lebih besar ya, tidak lebih berkuasa ya, tidak lebih dominan ya dari kekuasaan parlemen ya. Artinya kekuasaan perdana menteri ya sebenarnya jauh lebih berkuasa pada prakteknya ya. Jadi kalau sekarang perdana menteri Inggris siapa sekarang? Saya lupa ya. Nah, itu lebih berkuasa ya, dia lebih bisa menentukan ya kan tentang anggaran ya, lebih bisa menentukan ya tentang kebijakan-kebijakan negara ya, sedangkan ratu Inggris itu sekarang ya lebih kepada kekuasaan yang bersifat ya seremonial gitu ya, yang bersifat lambang lah, simbolis gitu ya, simbolis. Ya teman-teman ya. Ini harus teman-teman paham ya. Jadi ya sudah sejak ya zaman Ratu Victoria ya, tidak ratu di Inggris itu tidak mampu lagi menentang kehendak parlemen ya. Meskipun kabinet ya atau dewan menteri atau kabinet ya diangkat oleh raja ya atau ratu secara formal, tetapi sebenarnya
ya menterinya juga sudah ya ditentukan lebih dulu oleh parlemen ya. Nah, karena pemimpin partai yang mendapat suara terbanyak ya dalam hal ini adalah House of Commons ya, parlemen Inggris, diangkat menjadi perdana menteri ya. Kemudian perdana menteri inilah yang memilih menteri-menteri, kemudian diajukan kepada raja untuk diangkat. Jadi memang ini tidak sederhana itu teman-teman. Dari segi ilmu negara, kalau kita membagi ya spesies ya, jenis negara itu tidak sesederhana kita melihat ya nama dari pimpinannya. Mentang-mentang pimpinannya ratu ya, pimpinannya raja ya, sultan ya. Nah, kita katakan itu negara monarki, tapi kita harus melihat juga kepada hakikatnya, kepada praktek kenegaraan di negara tersebut ya, bagaimana pembagian kekuasaannya ya. Dan disitulah kita akan bisa memiliki banyak pendapat tentang jenis-jenis negara gitu ya teman-teman ya. Saya kira ini teman-teman nanti bisa baca ya. Ini cukup banyak saya sampaikan di slide. Nah, sekarang kita lihat pendapatnya ya seorang sarjana ya yang juga sangat masyhur sekali di bidang ilmu negara ya. Ini teman-teman memang harus banyak ya menyerap ya pendapat-pendapat ya para tokoh-tokoh ya, para pakar-pakar ya di bidang ilmu negara ini. Tadi barusan Jelinek tentunya yang sangat utama sekali untuk kita pelajari ilmunya. Di sini juga kita melihat tokoh yang namanya ya Duguid ya. Siapa itu Duguid nanti kita lihat ya. Jadi dia adalah seorang realis ya. Dia tidak setuju menggunakan ukuran Stadtwil gitu ya. Nah, kalau Stadtwil tadi digunakan oleh Jelinek ya. Kalau Duguid tidak setuju ya. Jadi dia ini bagaimana cara menentukan bentuk negaranya ya. Di dalam bukunya ya, Traité de droit constitutionnel ya, jilid 2 diutarakan bahwa untuk menentukan apakah negara itu monarki ya atau republik ya, nah dia menggunakan cara ya dengan cara apa? Bagaimana kepala negaranya diangkat ya. Jadi dia dengan mekanisme prosedur ya sistem pengangkatan kepala negara. Ya. Kalau monarki, kepala negaranya itu diangkat secara turun-temurun ya, berdasarkan keturunan. Ya, kalau republik atas dasar ya kalau tidak bersifat turun temurun, tidak bersifat dinasti turun temurun, maka dia bentuknya republik. Nah itu pendapat dari Duguid. Jadi sekarang teman-teman tahu, oh ternyata ini ya asal muasalnya dari Duguid ya. Ketika mengatakan ada dinasti ya sebagai bentuk dari monarki, itu pendapat siapa? Pendapat Leon Duguid ya. Nah ini ya, Alvaro nih ya. Kalau Alvaro ini luar biasa nih. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh dong. Nah, yang seperti kita ya Bapak yang bilang katanya itu monarki ya, kalau penguasaan itu harus turun temurun ya, nggak bisa kalau dari ke orang lain, itu berarti bersifat republik. Saya pernah baca satu novel ya, itu namanya cerita, nggak tahu ini fiksi atau apa, tapi ini judulnya King Arthur. Dia seorang raja dari British, terus dia diangkat oleh uskup agung. Nah, yang saya jadi pertanyaan, apakah King Arthur ini yang dari legenda Inggris ini bersifat monarki? Terima kasih, Pak. Itu aja. Nah, jadi bagus sekali pertanyaannya, kebetulan juga relevan ya, karena walaupun novel, tapi itu novel berangkat dari sejarah, saya kira ya, Mas Alvaro ya, kan King Arthur itu kita paham juga ya, bagian dari sejarah Inggris tentunya ya, sejarah Inggris. Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada berbagai pendapat ya, Mas Alvaro. Kalau kita pakai tadi pendapatnya Duguid, Jelinek ya, untuk mengelompokkan suatu negara sebagai ya bentuk monarki ya atau bentuk republik, itu dengan menggunakan yang namanya ya bagaimana pengambilan keputusannya gitu ya. Yang kedua, kalau kita melihat dari teorinya Leon Duguid ya, dia lebih kepada bagaimana ya seorang kepala negara tersebut diangkat ya. Kalau dia turun temurun, maka dia dianggap sebagai suatu monarki ya. Tentunya di sini ya tergantung bagaimana, tergantung kita mengambil mekanisme yang mana ya dari dua tokoh ini. Apakah menggunakan mekanismenya Leon Duguid ya atau menggunakan mekanismenya
teorinya Jelinek ya. Nah, tadi ternyata walaupun dia raja, ternyata dia tidak turun temurun ya gitu ya, karena dia ternyata diangkat juga dengan mekanisme yang berbeda ya, yaitu melalui seorang uskup ya. Nah, saya kira ya kita bisa gunakan ya, baik itu teorinya Jelinek ya maupun teorinya Duguid ya. Jadi kalau kita mau pakai teorinya Jelinek, apakah dia monarki atau bukan? Kan Jelinek itu tidak melihat dari ya jenis nama dari jabatan kepala negaranya ya. Dia melihat tadi bagaimana mekanisme pengambilan keputusannya. Nah, itu yang harus diteliti lagi dari kisahnya King Arthur itu ya. Alvaro harus gali lagi tuh bagaimana King Arthur itu ya membuat ya kebijakan-kebijakan di dalam ya kerajaannya di dalam negaranya gitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakan teorinya siapa tadi Bapak Ilmu Negara ya, Jelinek. Pak, siap. Mau tanggapi Pak? Boleh. Nah, siapa ini? maksudnya gini tuh Pak, kan Pak bilang itu kan kita tergantung kita mau pilih Crispianus ini Pak. Oh siap, suaranya sih saya hafal ini. Pak bilang tadi itu bahwa kalau tergantung kita mau pilih misalnya para ahli seperti Pak Jelinek atau siapa tadi yang satu betul, itu Pak. Betul. Berarti di sini tidak ada kepastiannya kalau begitu Pak. Nah memang seperti itu. Iya. Itulah gunanya kita belajar ilmu hukum ini ya, termasuk di dalamnya juga ilmu negara. Jadi ilmu negara itu bukan ya termasuk juga ilmu hukum ya, bukan ya ilmu pasti ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. 2 sama 2 sama dengan 4 gitu ya. Nah, bisa saja tadi ya 1 tambah 1 ya sama dengan 3 gitu. Ya sebentar lagi tuh siapa tuh 1 tambah 1 sama dengan 3 tuh. Masalahnya nanti begini tuh Pak, kalau misalnya ada anak nanti yang tanya begitu tuh mau tahu bagaimana lah. Ya, anak itu harus kuliah ya, kuliah di Fakultas Hukum dulu baru dia paham. Oh iya. Ini porsinya ya bukan untuk anak-anak ya. Ilmu negara ini makanya diajarkan di kampus, mungkin juga dulu diajarkan ya di SMA ya, mungkin juga diajarkan juga di bangku SMP ya, atau mungkin di pelajaran geografi di SD, tapi tentunya pada saat itu porsinya langsung informasi yang bersifat sederhana ya. Nah, sekarang kita ya gali ya lebih dalam lagi, sehingga memang kalau kita semakin banyak anasir ya, semakin banyak teori ya, semakin banyak informasi ya, akhirnya nanti ya kita tidak bisa membuat satu kesimpulan dengan cepat ya. Akhirnya kesimpulan yang kita buat itu ya memang harus ya kesimpulan yang bersifat analisis ya, sehingga terkadang menghasilkan ya no single valid answer gitu ya. Akan ada semua jawaban-jawaban yang semuanya benar gitu ya. Tentunya nanti dilihat konteksnya gitu ya. Crispianus ya, luar biasa. Jadi mulai sekarang ya itu kita jangan berharap ya jawabannya single ya. Kalau single answer buat apa ada pengadilan gitu ya. Pengadilannya macam-macam ya, dari pengadilan tingkat pertama udah beda ya. Nanti dikoreksi lagi sama pengadilan tingkat banding ya. Padahal ya undang-undangnya sama ya, seperti Pak ya Nur Hidayat kemarin ya. Di pengadilan tata usaha negara, mungkin nanti ya beliau menang di pengadilan tata usaha negara ya, lawannya banding ya, di tingkat banding dikoreksi lagi sama pengadilan tingkat banding ya, di pengadilan banding dikoreksi lagi sama Mahkamah Agung ya, nanti Mahkamah Agung dikoreksi lagi sama PK. Ya potret memang dari belajar ilmu sosial ya, tapi memang tentunya ini tidak dapat juga harus ada ukurannya ya, walaupun bersifat ilmu sosial ya, tetap hukum itu ya bagaimanapun ya harus bersifat pasti ya, kepastian hukum, karena itu salah satu tujuan kita belajar hukum ya. Tapi nanti tingkat kepastiannya ya harus juga kita pahami, itu tingkat kepastiannya ada di pengadilan gitu ya, ada di ya para ya wakil-wakil Tuhan ya yang memberikan ya keputusan-keputusan ya, memberikan keputusan-keputusan ya atas ya perbedaan-perbedaan penafsiran, termasuk juga di dalam ilmu negara ya. Ilmu negara ini kan nanti akan bermuara kalau kita lihat praktek hukumnya. Memang ilmu negara ini tidak masuk ke dalam ranah
ilmu praktis ya, karena ilmu-ilmu bersifat teoritis, tapi nanti kan masuk juga ke praktek-praktek di hukum tata negara gitu ya. Di hukum tata negara ya, misalnya hukum Mahkamah Konstitusi ya, bagaimana misalnya memecahkan ya permasalahan kewenangan ya, perbedaan kewenangan lembaga negara gitu ya, bagaimana memecahkan permasalahan pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Nah, itulah nanti yang pada dasarnya, pada hakikat pada ujungnya nanti ya akan menghasilkan pada sebuah kesimpulan ya, memang hukum itu ya akan ditentukan nanti oleh proses-proses hukum yang ada di pengadilan gitu ya, Mas Kristianus ya. Iya, Pak. Jadi sekarang sebisa mungkin ya kita kumpulkan sebanyak-banyaknya teori-teori ini ya sebagai memperkaya khasanah berpikir kita ya, termasuk nanti di dalam menjawab berbagai ya permasalahan sehari-hari ya, termasuk di dalam menentukan suatu jenis negara ini ya. Kita lanjut lagi ya. Tadi baru 2 ya, yaitu Jelinek sama De Gucht, itu aja udah pusing gitu ya. Nah, ini ada satu lagi, Cronenberg ini ya. Cronenberg ya. Jadi kalau Cronenberg ini ukuran yang digunakan ya, menurut Cronenberg, Cronenberg ini mengomentari tentang De Gucht ya. Nah, jadi kita harus tahu juga ini ya, bagaimana para tokoh-tokoh di zaman dulu itu saling mengomentari ya, saling mengkritik ya pendapat tokoh-tokoh yang lain. Jadi Cronenberg ini yang mengatakan yang digunakan oleh De Gucht itu lebih realistis ya. Kemudian tapi ya ada tapinya di sini ya. Dalam bentuk-bentuk tertentu ya masih ada kelainan-kelainan ya, masih ada ketidakcocokan ini ya. Misalnya kerajaan Polandia ya, kerajaan Jerman ya. Pada saat itu ya masih berbentuk kerajaan ya, kalau sekarang kan sudah tidak bentuk kerajaan lagi ya, kerajaan Romawi ya, di mana ternyata rajanya diangkat berdasarkan pemilihan. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi juga novel ya, saya kira novel itu juga based on true story ya. Juga walaupun dia raja ya, ternyata prakteknya ya tidak selalu diangkat berdasarkan keturunan gitu ya. Ada juga yang diangkat berdasarkan pemilihan ya, bukan semata-mata berdasarkan keturunan. Tadi barusan dicontohkan juga oleh Alvaro ya. Nah, ini memang tidak bisa digunakan pendapatnya De Gucht ya. Nah, Raja Romawi ya dilantik oleh Senat ya, menggunakan Lex Curia de Imperio ya, bukan atas dasar keturunan, melainkan atas dasar pilihan. Nah, tadi ya persis apa yang dicontohkan Alvaro ini ya. Nah, jadi jelas sudah ya, maka contoh tersebut bertentangan dengan pendapatnya De Gucht ya. Sehingga kalau menggunakan tadi contohnya Alvaro, termasuk contohnya di kerajaan-kerajaan di masa kerajaan-kerajaan Eropa di masa lalu yang tidak dipilih berdasarkan keturunan, maka di sini yang benar adalah teorinya Jelinek gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi begitu cara kita menganalisis ilmu negara ya, bentuk-bentuk negara, termasuk nanti cara kita melakukan penilaian juga terhadap permasalahan hukum ya. Jadi kita tahu teorinya ya, kemudian dalam hal apa teori itu dilaksanakan. Semua teori itu pada dasarnya benar ya, tapi ya benar pada kondisi ya, pada kondisi apa gitu ya. Benar pada kondisi situasi yang mana. Pendapatnya De Gucht juga benar ya. Ada kerajaan-kerajaan ya, raja-raja yang dipilih secara turun temurun ya. Nah, tapi pada kondisi ketika ada raja-raja yang dipilih secara tidak turun temurun, artinya tadi melalui suatu sistem yang berbeda, tentunya ya pendapatnya Jelinek yang lebih benar. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira ini bisa dibaca ya. Kembali ke pendapatnya Jelinek ya tentang bentuk negara. Sini teman-teman bisa baca ya, intinya Jelinek sendiri ya sejak semula beliau itu sudah sadar ya bahwa memang terdapat perbedaan paham atas pembagian pokok bentuk negara ya. Tidak saja pengertian ya dan definisi ya dari berbagai penulis masing-masing ya memang tidak akan menemui kecocokan ya. Tetapi setiap definisi itu ya akan membawa konsekuensi lainnya ya. Menurut tadi Cronenberg ya, hal tersebut disebabkan oleh istilah penamaan yuridis ya. Sedangkan perkembangan hukum dan perkembangan negara berkembang ya. Jadi antara nama yuridisnya ya dengan perkembangan hakikat
ya proses politik yang ada di dalam suatu negara itu bisa berlainan ya. Sehingga istilah atau hakikat tadi ya telah berubah sama sekali. Misalnya Raja Inggris ya, memang dia diangkat atas dasar keturunan ya. Susunan ataupun gelarnya pun tetap raja ya. Kaisar ya, atau apa ya, Your Highness sekarang ya, Her Majesty ya, Her Majesty ya. Nah, dan juga bentuk negara Inggris tetap monarki. Akan tetapi kalau kita lihat hakikatnya ya, tugas raja atau ratu yang sekarang ini ratu ya, sudah jauh berubah. Tidak seperti raja-raja, ratu-ratu, monarki-monarki ya di awal masa terbentuknya kerajaan Inggris ya. Tetapi hubungan antara ratu atau raja dengan alat-alat perlengkapan negaranya sudah berubah sama sekali. Meskipun sebutannya ya ataupun isinya namanya ya sudah sama, tapi kenyataannya, hakikatnya ya, implementasinya sudah jauh berbeda dari keadaan semula ya. Kemudian disebutkan juga di sini Presiden Amerika Serikat ya misalnya memimpin tugas eksekutif sehingga ya mempertanggungjawabkan semua tugas-tugasnya ya, tugas-tugas eksekutif ya, bukan menteri-menteri, jadi tugasnya sama dengan tugas kepala negara ya. Jadi kalau kita lihat dari tugas ya, kepala negara itu kalau di negara presidensial, republik presidensial seperti Amerika, maka tugas seorang kepala negara atau tugas seorang tugas seorang presiden, dia memiliki tugas yang sama dengan tugas kepala negara di negara monarki ya. Nah, jadi secara yuridis Amerika Serikat juga lebih tepat disebut monarki jika dibandingkan dengan negara Inggris ya, karena kekuasaan presiden itu ya kalau dilihat ya jauh lebih tinggi daripada kekuasaan raja atau ratu di negara Inggris gitu ya. Memang di sini teman-teman harus melihat ya, tidak lagi melihatnya dengan secara sederhana ya, tapi melihatnya dengan cara yang lebih luas ya, karena sudah belajar ilmu negara dari tokoh-tokoh yang tidak sembarangan ya, tapi tokoh-tokoh yang memang melahirkan teori-teori besar di bidang ilmu negara ya. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi bicara tentang bentuk negara, jangan lupa pendapatnya Jelinek, jangan lupa pendapatnya De Guit, jangan lupa pendapatnya siapa tadi yang terakhir, Krenenberg ya. Juga ini pendapat ya Kolreter ya, gimana bacanya ini ya. Ini dari Jerman ini ya, tentang bentuk dan monarki. Saya kira teman-teman bisa bacalah ini ya. Jadi ia sama dan setuju dengan De Guit juga ya, pembagian negara dalam bentuk monarki dan republik ya. Akan tetapi di samping itu ya, ia sebagai seorang fasis ya, Jerman dikemukakannya bentuk ketiga ya. Jadi ada lagi tambahan ya, teori dari Kolreter ini ya, tentang bentuk ketiga, tidak hanya bentuk monarki dan republik, yaitu yang disebut dengan ya authoritarian ya, Vorrechtsstaat ya. Nah, ini nanti ya spelling pronunciation-nya silakan dipelajari lagi ya. Ininya itu ya, apa itu ya menurut beliau ya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa monarki ya dewasa ini adalah suatu negara yang dipimpin oleh suatu dinasti. Ini pendapat dari beliau ya. Jadi kepala negaranya diangkat atas dasar keturunan ya, sehingga ia beranggapan pada dasarnya ialah ia beranggapan bahwa pada dasarnya ialah ketidaksamaan, karena tidak setiap orang dapat menjadi kepala negara ya. Jadi dia melihat bahwa di dalam monarki ini ada ketidaksamaan atau ketidakadilan lah gitu ya, karena tidak semua orang bisa diangkat menjadi kepala negara. Nah, sedangkan di republik di sini dia menganggap sebagai asas ya, asas kesamaan ya, atau keadilan lah gitu, persamaan ya, non diskriminasi ya, karena kepala negaranya diangkat berdasarkan kemauan orang banyak dan setiap orang dianggap sama haknya untuk menjadi kepala negara. Nah, ini pendapat juga ya, pendapat juga dari tokoh yang ketiga ini ya. Jadi kepala negara republik tidak diangkat berdasarkan keturunannya ataupun kepribadiannya, melainkan karena kemauan rakyat. Nah, ini sudah melengkapi dari ketiga pendapat sebelumnya ya. Jadi De Guit menggunakan ukuran kesamaan dan ketidaksamaan untuk bentuk negara yang ketiga yang namanya ya authoritarian ya, Vorrechtsstaat ya. Nah, perbedaan atas dasar republik dan monarki ya. Nah, kesamaan tidak menjadi hal yang penting lagi. Kepala negara ini ya, yang jenis negara yang ketiga ini tidak lagi diangkat atas dasar dinasti, melainkan atas dasar pikiran
yang dapat berkuasa yang disebut dengan ya ini bahasa Jerman ya. Jadi atas dasar ketidaksamaan tapi atas ketidaksamaan berlainan ya. Asas ketidaksamaan dalam monarki yang berpangkal pada dinasti, sedangkan pada bentuk ketiga berpangkal pada pikiran yang dapat menguasai negara. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi berkembang tadi teorinya ya, tidak hanya berbentuk republik ataupun berbentuk monarki ya, tapi yang disebut dengan ya authoritarian Volksstaat, artinya ya negara yang ketiga ini ya berbeda dengan republik maupun monarki, karena kalau republik tadi ditentukan ya berdasarkan kemauan rakyat ya secara politis ya, kalau yang berbentuk ketiga ini ya didasarkan ya atas ya, berpangkal pada pikiran yang dapat menguasai negara ya. Jadi kita lihat cabang-cabangnya apa ya, yaitu yang disebut dengan monarki, oligarki dan demokrasi. Itu ya teman-teman ya. Ini memang teman-teman harus pelan-pelan memahaminya ya. Saya pun bacanya ya agak mikir juga ini ya. Jadi tadi ada bentuk variasi lagi ya, karena kalau cuma 2 saja ya itu di masa awal-awal sekali, sekarang sudah berkembang namanya bentuk negara ya, namanya ya bentuk pemerintahan ya, spesies tipe-tipenya berkembang ya. Tidak lagi republik, tidak hanya republik, tidak hanya monarki, tapi juga monarki, ada lagi oligarki ya, ada lagi yang namanya demokrasi ya. Bagaimana menentukan 3 bentuk monarki, oligarki dan demokrasi ini ya? Tadi teori ini menggunakan ukurannya ialah jumlah orang ya. Ini memang ya bahasanya pelan-pelan ya, jumlah orang yang diserahkan untuk memelihara kepentingan umum ya. Nah, atau jumlah para ya penguasanya. Nah, gitulah lebih gampangnya ya. Kalau dia itu monarki ya, artinya hanya 1 orang saja ya ini ya. Nah, yang berasal dari kata ya Yunani artinya monos ya. Monos itu tunggal ya. Dan arkien yang artinya memerintah. Jadi pemerintahan tunggal. Nah, ini ya kalau tadi kan republik ya, ini sebenarnya hampir sama ya dengan teorinya Jelinek tadi ya. Cara pengambilan keputusannya berpusat pada 1 orang. Itulah monarki. Tapi ada variasinya lagi yang disebut dengan oligarki ya. Nah, beda dengan monarki, kalau oligarki ini artinya beberapa orang ya, tidak hanya berpusat pada 1 orang. Apabila jumlah yang memerintah, jumlah penguasanya ya terdiri atas beberapa orang. Nah, yang berkembang belakangan ya berdasarkan dari teori-teori kenegaraan adalah demokrasi. Ya, apabila pemerintahnya dilaksanakan oleh banyak orang, ya, atau oleh rakyat, ya. Karena ini memang asal kata demo ini adalah rakyat, ya, demos artinya rakyat. Nah, ya, saya kira itu ya teman-teman ya. Inilah perkembangan. Nah, kemudian ini yang terakhir sekali dari slide ini ya. Nanti ada slide 1 lagi yang disebut dengan pandangan Polybios. Nah, ini apalagi ya, Polybios ini juga tokoh yang sangat ya penting sekali untuk teman-teman catat ya di dalam ilmu kenegaraan ini ya, yaitu teori perkembangan negara ya. Siapa itu? Polybios, seorang ahli negara dari Yunani ya. Dia datang ya ke Roma ya sebagai seorang tawanan perang ya. Di kota ini ia hidup dalam lingkungan kebudayaan Scipio di mana ia mempelajari teori-teori kenegaraan Romawi ya. Pandangannya tentulah ya tidak akan berat sebelah melainkan objektif ya. Kenapa objektif? Karena dia tadi ya bukan asli Romawi ya, dia datang dari Yunani. Kita tahu sendiri Yunani memiliki ya segudang tokoh-tokoh filsuf ya yang tentunya juga beliau Polybios ini juga ya sedikit banyaknya menyerap ya khasanah filsafat di Yunani ya. Nah, jadi kemudian dia juga tidak turut serta dalam urusan kenegaraan di negara Romawi ya. Kepintarannya serta pengalamannya ya menghasilkan buah pikiran ya yang tinggi dalam ilmu kenegaraan ya. Nah, sehingga disebutkan ya buku-bukunya bagaikan matahari ya dalam lapangan ilmu negara ya. Apabila Polybios memulai keterangan uraiannya, hilanglah kabut ya. Apabila ia berhenti maka mulai pula kegelapan. Itu saking dihormatinya ya karya dari Polybios ini ya. Bukunya apa? Romise ya, Resite ya. Ini ya. Teman-teman bisa bacalah itu ya. Nah, sekarang apa
teori Polybios ini sebenarnya ini cukup panjang penjelasannya, tapi dapat saya singkat di sini ya, untuk ya ilmu untuk bentuk negara itu mengalami perkembangan. Jadi kita tidak bisa mengatakan negara itu satu saja, ya demokrasi saja. Tidak bisa kita juga mengatakan negara itu satu bentuk saja, kerajaan saja, ya, atau monarki saja. Tidak bisa kita mengatakan satu negara itu ya negara diktator saja. Tapi ternyata ya suatu negara itu mengalami yang disebut dengan siklus atau perkembangannya. Ya, dari mana hal itu terjadi? Ya, didasarkan kepada adanya asas sebab akibat. Ya, sebab akibat. Ya, sebab yang sama akan membawa akibat yang sama. Ini berdasarkan teori beliau. Ya, kemudian dia menguraikan proses pertumbuhan ya dan musnahnya ya atau lenyapnya bentuk negara secara psikologis ya, dan perkembangannya dari bentuk negara yang satu ke bentuk negara yang lain merupakan suatu siklus ya, lingkaran ya, bentuk negara yang satu akan menampilkan bentuk negara yang lain ya menurut urutan-urutan ya sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini saya kasih ini ya apa namanya garis ya. Jadi mulai dari monarki ya. Jadi awal mula suatu negara ya menurut teorinya Polybiosis itu akan dimulai dengan ya yang disebut dengan primus inter pares ya. Orang yang terpilih ya di antara para pemimpin, di antara para orang-orang terpilih sehingga menghasilkan ya suatu bentuk monarki ya. Artinya kekuasaan berpusat pada satu orang. Nanti ya ketika si monarki raja yang berkuasa ini jatuh ya ataupun digantikan oleh keturunan-keturunannya ataupun kolega-koleganya, maka dia berubah menjadi bentuk ya bentuk apa? Bentuk oligarki. Kemudian berkembang lagi ya menjadi bentuk demokrasi ya. Demokrasi kalau dia tidak dijaga ya, dia akan kembali menjadi monarki. Itu teman-teman ya. Ini sangat penting sekali ya dan mengingatkan kita tentunya ya para ya pemegang ya kekuasaan ya, orang-orang yang berkepentingan dengan negara tentunya ya, negara ini memang akan mengalami suatu siklus ya sebagaimana yang disampaikan oleh Polybiosis. Siklusnya mulai dengan bentuk negara monarki tadi ya. Bagaimana monarki ini muncul ya, di mana seseorang yang gagah berani ya, cerdik ya, tadi ya primus inter pares itu ya, tampil ke muka sebagai pemimpin mereka ya. Nah, kemudian kelompok ini membentuk suatu organisasi kehidupan bersama ya untuk menjamin kelangsungan hidup serta keselamatan kelompok mereka dari bahaya-bahaya, maka dibentuklah suatu kerajaan. Ya, inilah awal mula terbentuknya monarki. Jadi monarki itu sebenarnya ya suatu siklus apa namanya proses yang alami yang terbentuk di dalam suatu masyarakat ya, di awal-awal sekali terbentuknya suatu negara memang diawali dulu dengan yang namanya ya timbulnya monarki. Ya, di mana tadi raja ya, untuk menjamin kelangsungan hidup ya mencegah bahaya-bahaya yang datang ya, maka dipilihlah ya, diangkatlah ya seorang raja ya. Nah, pada masa raja ini segala kekuasaan dilakukan dengan adil ya, karena dia diangkat oleh rakyatnya, dia berkuasa dengan adil, memerintah ya demi kepentingan rakyatnya. Akan tetapi ya waktu berjalan ya, anak cucunya yang menggantikannya ya tidak lagi merasakan perjuangan bentuk suatu kerajaan ya, bagaimana dulu rakyat mengangkatnya, dia lupa ya. Bagaimana pahit getirnya menciptakan suatu kerajaan ya, anak-anaknya lupa ya, karena sudah mewarisi kerajaan yang makmur sehingga timbul nafsu ya atas kekayaan, nafsu atas kekuasaan yang menguasai dirinya sehingga pemerintahannya tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyat. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini luar biasa sekali ya. Oke, next. Slide berikutnya. Mana dia? Ya. Kok nggak mau gerak slide ini? Nah, ini ya. Nah, tadi raja yang adil digantikan dengan raja yang tidak adil. Ya. Raja yang adil digantikan dengan raja yang tidak adil. Ya. Ini menarik sekali saya kira ya. Terutama teman-teman yang suka baca novel ya. Tadi misalnya Alvaro tadi ya. Raja yang adil digantikan dengan raja yang tidak adil ya, dan lalim ya. Yang tentunya tidak disenangi oleh rakyatnya ya. Akibatnya timbul pemberontakan ya.
Nah, pemberontakan ini ya biasanya dipelopori oleh para cendekiawan ya yang berani ya. Kemudian rakyat tentunya menyokong para pahlawan ini ya. Nah, ketika mereka berhasil, maka negara monarki yang kurang baik tadi ya, yang tidak adil tadi, yang awalnya adil kemudian menjadi tidak adil, diganti dengan bentuk siklus ya, tahapan ya, negara berikutnya yang disebut dengan negara aristokrasi. Nah, jadi ada lagi bentuk negara berikutnya yang disebut dengan aristokrasi. Apa itu aristokrasi? Pemerintahan yang dilakukan oleh orang-orang pandai ya. Nah, jadi bentuk kejadian bentuk negara yang lama yang mengabaikan kepentingan rakyat ya. Sekarang dengan adanya negara aristokrasi ini, maka kepentingan kaumnya ya menjadi kepentingan rakyat dikedepankan ya, tapi melalui ya perebutan kekuasaan ya atau revolusi, sehingga revolusi tidak dapat dihindarkan lagi ya. Sehingga bentuk pemerintahan yang tadinya berbentuk aristokrasi ini yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak menganggap rakyat, tetapi generasi yang menggantikannya kemudian telah mengulangi hal yang sama. Jadi tadi aristokrasi ini pada awalnya memang dimaksudkan untuk ya memberontak terhadap kekuasaan yang lalim ya dari para raja, tapi ya, aristokrasi ini ya juga nanti ya dapat berkembang ya karena ternyata pada praktiknya para penggantinya juga tidak menganggap rakyat ya. Nah, generasi yang menggantikannya kemudian mengulangi kesalahan ya, mengulangi lagi kesalahan yang sama ya pada masa monarki ya. Nah, sehingga aristokrasi yang tadinya harusnya adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang pandai yang tujuannya untuk ya mensejahterakan rakyat, dia merosot ya menjadi ya dari aristokrasi menjadi oligarki. Nah, ini ya teman-teman. Jadi jelas ya. Teman-teman, jelas sekali. Nah, kemudian ini mungkin perkembangan yang lebih baik ya, karena nanti oligarki bisa berubah menjadi demokrasi. Bagaimana itu ya? Rakyat tidak senang ya dengan kekuasaan pemerintahan yang bersifat oligarki. Kemudian rakyat melakukan revolusi ya, mengambil alih ya, take over ya, melakukan pemerintahan sendiri oleh rakyat. Maka diubahlah bentuk negara yang semula oligarki menjadi negara demokrasi. Nah, inilah puncak dari suatu negara ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, negara demokrasi ini ya di mana rakyat menyelenggarakan kesejahteraan dan bertanggung jawab mengenai hal itu. Pada mulanya demokrasi ini ya di mana orang-orang ya yang memimpin masih ingat ya akan ya kedudukan ya pemerintah bentuk negara sebelumnya, memang rakyat hidup berbahagia ya dengan jaminan konstitusi dan hak asasi manusia. Tapi nah ini ada tapinya teman-teman. Bagaimanakah perkembangan demokrasi kemudian? Nah, ini yang harus kita antisipasi karena ini memang teori yang berkembang di dalam ilmu negara ya, di mana ya generasi kemudian ya yang tidak pernah merasakan ya keburukan-keburukan pada masa oligarki ya tidak lagi menghargai demokrasi, tidak lagi menghargai kemerdekaan, tidak lagi menghargai persamaan. Mereka ya berusaha ya berbuat lalim ya, mendominasi, mengungguli rakyat ya, kemudian memiliki hak-hak istimewa yang lebih dari rakyat ya, kemudian orang-orang yang mampu ya, yang haus akan jabatan ya, kehormatan yang lebih tinggi ya, kemudian menghasut ya, menggunakan rakyat. Nah, ini ya teman-teman ya, kemudian merusak demokrasi ya. Orang-orang yang gila hormat, kemegahan, kemewahan ya, rakyat diadu domba ya, akhirnya demokrasi pun tenggelam, lenyap sudah demokrasi ya. Keadaan ini tidak lagi disebut sebagai bentuk demokrasi, melainkan disebut dengan oklorasi. Nah, ini teman-teman ya, oklorasi. Inilah yang jangan sampai terjadi di negara Indonesia ini. Walaupun ini ada teori yang menyatakan seperti ini, tapi kita ya harus mencegahnya ya. Jangan sampai demokrasi ini rusak, jangan sampai demokrasi ini diadu domba ya, sehingga yang menghasilkan negara oklorasi. Apa itu negara oklorasi? Yaitu munculnya kekerasan, munculnya orang kuat ya, orang pintar ya, yang akhirnya memegang tampuk pimpinan pemerintahan sehingga menghasilkan negara baru yang disebut dengan negara tirani. Inilah teman-teman, itulah susunan
urutan ya siklus dari teori polibiosis tentang ilmu negara ya, teman-teman bisa baca tentunya di berbagai khasanah keilmuan ya. Nah, tapi teori ini tentunya mendapatkan kritik lagi-lagi dari tokoh Cronenberg ya, yang tadi kita lihat tokoh Cronenberg juga mengkritik teorinya Duguid dan Jelinek. Di sini beliau mengkritik teorinya Polybios, tentunya teori ini tidak sepenuhnya benar ya. Bagaimana kritik terhadap Polybios ini menurut Cronenberg ya? Dia mengatakan dalam sejarah beliau mengatakan memang harus diakui ya, dalam sejarah pernah ya terjadi apa yang digambarkan di dalam teori ya siklusnya Polybios ya. Di mana pemberontakan misalnya ya, pemberontakan King John ya dari Inggris dipimpin oleh orang-orang terkemuka. Ya, kalau tadi Alvaro siapa? King Arthur ya, ini King John ya. Kemudian di Revolusi Prancis ya. Nah, kemudian di Nederland adanya penghapusan oligarki ya. Di Italia dan Jerman juga penghapusan demokrasi ya. Ini memang benar ya, tapi akan tetapi, nah sini ada tapinya ya teman-teman ya. Kejadian itu tidak dapat digeneralisir ya, tidak dapat dijadikan alasan untuk membuat suatu teori yang berlaku umum. Jadi tidak dapat digeneralisasi ya. Kejadian hal yang hanya dapat dibuktikan sebagian saja. Jadi menurut Cronenberg ya, untuk diingat bahwa Polybios telah melupakan dua hal penting ya. Pertama, sejarah suatu negara tidak dapat berulang untuk kedua kalinya. Ini menurut Cronenberg ya. Jadi suatu negara kan belajar gitu ya dari negara lain, termasuk kita tentunya belajar dari teori Polybios ini ya, jangan sampai siklus yang mengerikan ini dari sebuah negara demokrasi ya bisa menjadi negara tirani ya, kembali lagi ke ya monarki gitu ya. Jadi Polybios di sini terlalu menyederhanakan ya. Kok hilang? Nah, tadi ya dianggap terlalu menyederhanakan ya. Karena tidak mungkin manusia untuk kembali seperti semula ya, sehingga tidak ada hal-hal yang baru di dunia ini. Pengalaman yang tidak benar ya semuanya akan balik kembali pada bentuk sejarah dunia, tidak pernah berulang dalam keadaan yang seluruhnya sama di masa yang akan terjadi. Ini menurut manusia kan bisa belajar ya, bisa belajar dari sejarah ya, jas merah jangan lupakan sejarah. Maka siklus yang disampaikan oleh Cronenberg ini tidak selalu dapat berlaku di semua situasi. Intinya itu teman-teman ya, saya kira ini luar biasa sekali menjadi bahan pelajaran kita bersama, khususnya ya di dalam ilmu negara ini yang akan menjadi ya pegangan kita bersama. Saya kira itu ya teman-teman. Terakhir mungkin saya mau masuk ke slide yang satu lagi terakhir ya. Udah jam 5 juga kebetulan. Kita buka tipe-tipe negara ya. Tipe negara. Saya kira ini ini lebih mudah ya slide yang berikut ini, karena tadi slide yang pertama itu membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Nah ini Alvaro angkat tangan nih. Alvaro luar biasa ini ya. Silakan. Pak, saya mau tanya. Tadi kan Bapak bilang kayak, maaf ya Pak, dari pemimpin yang haus akan tamak kekuasaan, harta, dan hak-hak rakyat pun diambil ya Pak? Betul. Berarti secara tidak langsung Bapak kayak mengasih tahu seorang diktator gitu ya Pak? Betul. Bukan saya. Oh. Polybios. Oh, Polybios. Ya. Saya cuma menyampaikan teorinya Polybios saja. Tapi saya percaya teori itu benar, tapi kan teori tersebut juga dikritik tadi ya, dikritik juga oleh Cronenberg karena tidak bisa berlaku umum gitu. Maksudnya kan kalau Polybios tadi kan, kalau kita benar-benar membaca tadi teorinya Polybios itu kan seolah-olah ya semua negara pasti akan terjadi hal seperti itu. Tapi Cronenberg menentangnya karena manusia itu pada dasarnya belajar dari kesalahan ya suatu bangsa, suatu kesalahan di masa lalu, termasuk yang terjadi di negara lain. Tadi misalnya ada revolusi Prancis ya, ada revolusi di Belanda ya, ada revolusi di berbagai belahan negara. Tentunya negara-negara yang bijak gitu ya akan menjadikan itu sebagai pelajaran ya, termasuk di Indonesia ya, tentunya kita juga sudah mengalami
ya berbagai ya, sejarah ya masa lalu yang sangat pahit gitu ya. Nah, jangan sampai ya kepahitan itu kita ulangi lagi. Nah, inilah peranan kita ya, peranan Alvaro ya, peranan teman-teman mahasiswa semua yang nantinya juga ya akan menjadi ya para pengambil kebijakan ya. Nah, tentunya kita menjadikan teori yang kita dapatkan ini ya sebagai ya nanti tidak hanya dalam menjawab soal UTS ataupun menjawab soal UAS, kalau itu gampang sekali, tentunya yang paling ya sulit nanti bagaimana menjalankannya di kehidupan nyata ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke saya mau share yang bentuk negara. Ini tidak terlalu, ini sebentar aja nih. Karena ini materi yang saya kira sudah tahu semua. Jadi bentuk negara sebenarnya teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya juga sudah saya sering ya sampaikan bentuk-bentuk negara selain tadi bentuk negara kerajaan, ya selain tadi bentuk ya negara republik, selain tadi bentuk negara oligarki ya autokrasi ya. Terakhir kita juga kenal bentuk yang namanya negara ya oklorasi ya, negara tirani ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi hukum. Kemarin sudah saya sampaikan intinya dari sisi hukum, artinya dari segi menjalankan ya hukum ya di negara tersebut kita mengenal ya minimal 3 bentuk negara ya. Yang pertama bentuk negara yang disebut dengan ya negara police state ya, kemarin ya sudah saya sampaikan, ini saya ulang lagi sedikit. Yang kedua bentuk negara hukum ya, Rechtsstaat. Rechtsstaat pun ada variasinya. Yang pertama negara hukum liberal, artinya di sini ya hubungan antara penguasa dengan yang dikuasainya ya, di mana penguasa di sini bertindak pasif ya. Justru di sini ya yang dominan adalah kaum liberal, artinya menghendaki ya hukum ya, termasuk juga pemerintahan itu ya dijalankan berdasarkan suatu persetujuan ya dalam bentuk hukum ya, yang juga menguasai penguasa. Jadi penguasanya juga dikuasai ya. Intinya di sini adalah negara hukum liberal, kemudian negara hukum formil. Ini kebalikan dari negara hukum liberal. Di negara hukum formil ini ya intinya apa? Negara hukum formil ini di sini berdasarkan pada undang-undang. Jadi asasnya legalitas ya, kemudian positivisme ya. Nah, di mana ini juga dikatakan sebagai negara demokratis yang berlandaskan hukum. Nah, perkembangan dari tipe negara formil ini ya adalah tipe negara hukum material. Nah, negara hukum formil sendiri kemarin sudah saya sampaikan ini juga sudah menjamin hak asasi, sudah menjamin pemisahan kekuasaan, kemudian juga sudah didasarkan atas undang-undang dan juga sudah ada peradilan administrasi. Apa itu peradilan administrasi? Ya peradilan ya yang mengadili ya mempertanggungjawabkan ya perbuatan tindakan dari administrasi ya, administrasi negara maksudnya di sini ya. Ya, itu yang kita kenal sekarang dengan pengadilan tata usaha negara, tapi tidak terbatas pengadilan tata usaha negara. Di situ juga kita lihat ya berbagai jenis pengadilan administrasi, ya misalnya pengadilan pajak, ya kemudian juga pengadilan hak asasi manusia, ya kemudian juga ya pengadilan misalnya lembaga-lembaga yang juga memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa atau memutuskan hukum, ya misalnya lembaga Mahkamah Konstitusi, kemudian juga lembaga Ombudsman, ya dan berbagai macam badan-badan peradilan yang diadakan di dalam negara hukum formil ini. Nah, yang tipe negara yang ketiga yang paling puncak ini disebut dengan negara hukum material. Artinya di sini dapat mengesampingkan asas legalitas, tapi di sini menggunakan asas oportunitas untuk menjamin ya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Ya, sehingga disebut juga negara hukum kemakmuran ya, welfare state. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana implementasinya di dalam bentuk-bentuk negara di dalam ya teori modern. Yang pertama disebut dengan negara kesatuan. Negara kesatuan ini adalah negara yang dianut di Indonesia ya, karena di Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sampai sekarang pun tidak berubah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Apa itu? Ya, kalau di dalam ranah ilmu negara kita minimal mengenal 2 jenis ya bentuk negara dari dari segi bagaimana hubungan antara ya pemerintah pusat ya dengan pemerintah daerah, maka kita mengenal 2 jenis
Ya, negara itu negara kesatuan dan negara federasi. Kemarin ada yang nanya ya. Misalnya siapa kemarin yang nanya ya. Nah, ini saya jelaskan di sini ya. Jadi memang ya lazimnya memang negara-negara federasi ini merupakan negara yang ya bersumber ataupun memiliki histori dari ya negara-negara di bawah jajahan Inggris ya. Nah, jadi kembali ya negara kesatuan ini ya adalah negara merdeka ya berdaulat di mana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat ya yang mengatur seluruh urusan-urusan di daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk, nah ini ada variasinya dari negara kesatuan. Yang pertama yang disebut dengan ya sistem sentralisasi ya. Di mana ini dulu ya kita anut ya, tapi sekarang kita menganut yang namanya sistem desentralisasi ya, di mana kepala daerah diberikan kesempatan ya kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau disebut juga dengan otonomi daerah. Nanti kalau teman-teman belajar yang namanya yang namanya sistem pemerintahan ya, nah, itu ada yang namanya ya urusan pemerintahan yang bersifat mutlak yang artinya dikuasai ya dilaksanakan oleh ya pusat ya, tapi nanti ada urusan yang namanya disebut dengan pelayanan dasar ya. Pelayanan dasar itu yang diserahkan kepada pemerintah daerah ya. Nanti teman-teman mungkin belajar di hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Ini ada pertanyaan. Pak Maris ya, Marisi ya. Sore Pak, negara oligarki itu contohnya negara apa? Nah, ini ya. Jadi kalau kita kaitkan ya dengan apa namanya pertanyaan ya, negara oligarki itu contohnya apa ya, atau negara demokrasi itu contohnya apa? Tentunya saya di sini tidak dapat menyebut negara ya. Yang harus Bapak-bapak teman-teman semua pahami ya, itu harus dilihat dari hakikatnya gitu ya. Tadi yang penting teman-teman tahu dulu ya, ya apa itu negara oligarki. Itu negara yang ya kekuasaannya dipegang ya oleh satu kelompok ya atau beberapa orang ya, karena kalau monarki tadi yang dipegang oleh satu orang. Sekarang contohnya negara apa ya, tentunya ya kita harus melihat dari praktek yang ada di negara itu. Jangan-jangan negara kita pun oligarki gitu ya. Karena tidak ada satupun negara yang mengaku negaranya oligarki gitu ya. Berarti setiap negara itu mengklaim dirinya republik ya, mengklaim dirinya demokrasi gitu ya, mengklaim dirinya ya negara ya rakyat gitu ya, negara atas kebenaran. Tapi pada prakteknya gitu ya bisa saja tadi kalau kita lihat dari teorinya Polybios gitu ya, bisa terjadi siklus ya, bisa terjadi pergeseran, bisa terjadi ya perubahan. Walaupun secara nama formalnya dia tetap negara republik ya, secara nama formalnya dia tetap negara ya demokrasi ya, tapi ternyata pada hakikatnya dia bisa berubah menjadi oligarki, dia bisa berubah menjadi tirani gitu ya. Dia juga bisa tentunya menjadi negara demokrasi yang sebenarnya. Gitu ya, Pak Marisi ya. Jelas Pak Marisi? Pak, asas hukum oportunitas seperti apa bisa dijelaskan? Jadi ini asas hukum oportunitas ini sebenarnya ya dalam batas-batas tertentu sudah dilaksanakan di negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang juga memiliki tujuan kesejahteraan ya. Mana tadi asas oportunitas? Ini saya kembali flashback ke belakang ya untuk menjawab pertanyaan Pak Marisi. Nah ini dia. Mana? Nah ini ya. Jadi dapat saya kasih contoh ya, untuk asas oportunitas ini paling banyak ya, paling banyak dianut ataupun diterapkan ya, diimplementasikan ya pada jenis lapangan hukum, misalnya adalah kaitannya hukum-hukum yang bersifat fiskal ya, hukum-hukum yang bersifat fiskal. Jadi kebetulan saya mengajar juga di hukum pajak ya. Kalau nanti teman-teman dapat hukum pajak, teman-teman akan dapatkan asas oportunitas di dalam undang-undang ya KUP ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Apa itu? Ya, di mana ya jaksa ya dapat menghentikan ya pemidanaan di bidang perpajakan apabila ya
tersangka ya, masih statusnya masih tersangka. Apabila tersangka ya mau membayar ya denda sebesar 400%. Itu di Undang-Undang KUP yang lama ya. Di Undang-Undang KUP yang baru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja tidak sampai 400 tapi cukup 300% ya. Itu disebut dengan asas oportunitas. Dan di undang-undang yang baru sekarang ya, Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, mudah lagi, artinya diperjelas lagi ya, asas oportunitas ini tidak hanya status tersangka tapi juga status terdakwa. Jadi walaupun sudah masuk ke persidangan nanti bisa dilakukan yang namanya istilahnya ultimum remedium. Nah, ya. Tadi teman-teman catat ya, ultimum remedium. Udah dapat belum ultimum remedium? Saya kira udah dapat ya di pelajaran PIH ya, pengantar ilmu hukum. Apa itu ultimum remedium? Ada yang bisa ini? Di googling juga bisa lah itu ya. Atau saya mau denger lah. Silakan. Siapa nih yang tahu? Ultimum remedium Pak Marisi boleh nih Pak Marisi. Mana Pak Marisi ini? Ya, ultimum remedium yaitu ultimum remedium itu di suatu asas ya atau suatu prinsip ya atau suatu teori yang menyatakan bahwa pemidanaan itu ya penghukuman dengan pidana itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir itu artinya diupayakan dulu penyelesaian secara administratif ya, secara non pidana. Ya, ini biasanya memang dianut di dalam hukum fiskal. Hukum fiskal itu apa? Hukum keuangan negara ya, bisa itu hukum masalah keuangan negara, kemudian juga hukum pajak ya, juga di dalamnya hukum kepabeanan ya, hukum cukai itu memang menganut yang namanya asas oportunitas. Itu ya Pak Marisi ya, saya kira jelas ya. Gimana Pak Marisi? Jelas? Baik Pak, terima kasih Pak. Oh Ibu ya, maaf. Ibu Pak. Biasanya Marisi ini. Biasanya saya ada ya, bos saya namanya Marisi ya, Pak Marisi. Ya, Pak Marisi Terima Sibotang. kasih Pak, jelas. Ya. Ya. Jelas ya Ibu ya. Bu Iya, dinas di mana Bu? Ini Ibu yang di Mahkamah Agung ya? Bukan Pak. Bukan ya? Oh, lagi Bukan, nyetir, Pak. hati-hati ya Bu ya. Nah, cuma itu agak unik Pak. Ada asas oportunitas gitu. Betul. Saya pikir kok ada asas ada apa? Iya. oportunitas ya. Iya. Asasnya oportunitas, prinsipnya apa namanya? Ultimum remedium. Nanti banyak, tidak hanya di hukum keuangan negara, hukum lingkungan juga menganut ya, apalagi sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu memang ya pemidanaan itu dihindari ya, karena asasnya sekarang menggunakan asas restoratif justice ya, restoratif justice artinya bagaimana ya orang itu sebisa mungkin ya mengganti kerugian ya, termasuk diantaranya kerugian negara ataupun kerugian kepada korban ya, digantikan dengan ya denda, karena ini memang asasnya negara kemakmuran ya, negara kemakmuran. Jadi yang penting makmur dulu gitu ya. Material Pak ya. Material jadi ya, karena teorinya kalau nanti belajar teori pemidanaan itu menggunakan teori relatif. Ya, kan ada dua teori ya. Teori pembalasan, kalau kita belajar hukum pidana mungkin di PIH udah dapat ya. Dan satu lagi teori relatif. Kalau teori pemidanaan yang bersifat pembalasan itu memang ya tidak bisa diganti dengan denda, tidak bisa diganti dengan restoratif justice, tidak bisa diganti dengan uang gitu ya. Nah, tapi memang harus dipidana karena untuk melakukan pembalasan. Jadi orang ya dihukum dengan apa namanya teori pembalasan. Beda dengan teori relatif. Nanti bisa dikaitkan juga dengan itu ya Ibu Marisi ya. Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak Kris. Pak Kris ya. Pak? Itu apa kan Pak, itu ultimum remedium kan tujuannya untuk melindungi kepentingan umum. Maka kepentingan umum di sini ya Pak, apa ya Pak? Kepentingan umum. Jadi memang ya, sama dengan oportunitas ya, artinya adalah kepentingan rakyat banyak ya, kepentingan negara ya, kepentingan publik ya. Nah, sehingga memang memang harus diuji lagi ya Pak Kris ya.
Karena memang ini nanti diuji juga di pengadilan gitu. Apakah benar pengesampingan pidana ini atas dasar kepentingan umum? Jangan-jangan kepentingan ini juga ya, kepentingan udang di balik ya, di balik bakwan juga ya. Memang harus diuji lagi. Berarti tujuannya ke situ ya, Pak ya? Memang harus diuji lagi. Iya, iya. Harus diuji lagi kepentingan bener nggak nih kepentingan umum. Ini orang harusnya kan dipidana ya, kok diganti dengan uang ya. Ini sudah dipenuhi belum unsur-unsurnya? Misalnya kalau pidana pajak gitu ya, ataupun pidana yang bersifat delik aduan ya. Delik aduan juga kan bisa ya, delik aduan nanti kalau teman-teman belajar di hukum pidana ada yang namanya delik aduan, itu memang bisa pemidanaannya dihentikan ya dengan dasar perdamaian ya. Nah, tentunya itu juga harus dilihat unsur-unsurnya. Tapi secara umum, prinsip umum ya, ini ada yang namanya tadi menggunakan asas oportunitas demi ya kepentingan umum. Kepentingan umum itu apa maksudnya? Ya, kemakmuran rakyat ya, kepentingan seluruh rakyat dan negara ya. Nah, dan juga untuk kemakmuran rakyat yang semaksimal mungkin. Dan tentunya ini harus diuji ya, harus diuji. Nanti tetap diujinya di ranah pengadilan gitu ya, di ranah pengadilan, karena upaya hukumnya masih tetap bisa dilakukan. Misalnya ada suatu pidana yang dihentikan dengan alasan oportunitas, kita punya yang namanya ya lembaga pra peradilan ya. Artinya kita bisa menguji penghentian hukum oleh aparat hukum di pengadilan ya. Apa nanti hakim memutuskan di putusan pra peradilannya itu, wah ini memang harusnya masuk ini pidananya, jangan dihentikan. Hakim akan menentukan oh kepentingan umumnya tidak terpenuhi. Akhirnya hakim memerintahkan agar dilanjutkan lagi pemidanaannya. Gitu ya, Mas Kris ya. Oh iya Pak. Siap. Ini memang luar biasa nih materinya. Saya kira itu untuk bentuk-bentuk negara ya di masa modern ini. Tadi ya ada bentuk negara kepulauan, kesatuan, dan ada bentuk negara apa tadi federasi ya. Negara kesatuan dibagi menjadi dua variasi atau dua bentuk, yaitu negara kesatuan yang berbentuk terpusat ya dengan sistem sentralisasi, dan negara yang bersifat desentralisasi. Sekarang kita menganut yang desentralisasi, pembagian ya kekuasaan ya kepada pemerintah daerah dalam bentuk penyerahan ya tugas-tugas urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan yang bersifat ya pelayanan dasar ya. Itu misalnya pendidikan ya, kemudian juga pelayanan kesehatan ya, pelayanan juga di bidang kesejahteraan juga diserahkan kepada daerah. Sedangkan pelayanan urusan-urusan negara yang bersifat absolut itu tetap dikuasai ya, diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Misalnya urusan ya keuangan ya, pajak ya, urusan agama ya, urusan diplomasi ya, Kementerian Luar Negeri ya, urusan pertahanan ya, urusan apalagi ya, banyak. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih jauh di hukum tata negara. Nah, bagaimana dengan negara serikat kemarin yang ditanyakan oleh salah satu rekan kita? Ini beda dengan negara kesatuan kita. Jadi kalau negara federasi ya merupakan gabungan dari beberapa negara. Jadi ada aspek historisnya juga ya. Makanya ketika ada ide, wah kita kembali saja ke negara federasi, nah itu tidak memiliki akar historis ya, tidak memiliki akar sejarah, karena kita bukan gabungan dari beberapa negara seperti halnya yang terjadi di negara serikat, misalnya di Amerika Serikat ya, di Australia ya, termasuk juga di Malaysia ya. Karena memang tadinya negara-negara yang kemudian bergabung menjadi beberapa negara. Negara bagian itu ya mulanya awalnya adalah negara-negara merdeka, negara-negara berdaulat ya, setelah berdiri sendiri, kemudian menggabungkan diri menjadi satu negara serikat ya, yang tadinya berdiri sendiri sekarang menjadi negara bagian. Nah, kemudian ada kekuasaan yang diserahkan yang disebut dengan limitative power, dan ada kekuasaan ya yang diserahkan juga kepada negara serikat yang disebut delegated power. Jadi kekuasaan asli itu dimiliki oleh negara bagian, sedangkan kekuasaan sisanya ya diserahkan kepada negara serikat atau delegated power. Ya, kira-kira itu teman-teman ya. Ya, oke ya. Nah, bagaimana dengan bentuk negara kita? Tadi sudah saya jelaskan, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, tidak berubah ya dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan amandemen yang terakhir tidak diubah ya. Kemudian kita juga mengenal negara-negara bentuk lain
negara dominion yang ada di tradisi British, ya, negara-negara yang berada dalam lingkungan negara kerajaan Inggris, ya, yaitu negara yang tadinya daerah jajahan Inggris, ya, kemudian dia merdeka dan berdaulat, tapi masih mengakui Raja Inggris sebagai rajanya. Tapi pengakuan ini hanyalah lambang persatuan saja, ya, tidak ada konsekuensi politiknya, ya. Jadi negara dominion ini negara yang tergabung dalam the British Commonwealth of Nations, ya, negara persemakmuran. Nah, negara ini dulu pernah tinggal dalam lingkungan kerajaan Inggris, ya. Kemudian sekarang, ya, menjadi negara-negara merdeka, ya, mengurus politik dan luar negerinya sendiri dan juga bebas dari ikatan dengan kerajaan Inggris. Ya, tadi hanya lambang persatuan saja. Contohnya apa? Kanada, ya, Australia, Selandia Baru, ya, Afrika Selatan, India, Malaysia. Itu yang perlu teman-teman tahu di dalam khasanah ilmu negara. Yang berikutnya negara protektorat. Jadi negara protektorat ini negara yang berada di bawah, ya, naungan atau lindungan negara lain, ya. Nah, biasanya soal hubungan luar negeri. Jadi masalah hubungan luar negeri dan masalah pertahanan, ya, negara protektorat ini, ya, menyerahkannya atau diserahkan kepada negara pelindung, ya, negara pelindung disebut dengan suzerain, ya, suzerain. Nah, jadi negara protektorat ini juga biasanya bukan subjek hukum internasional. Artinya ketika di ranah hukum internasional dia diwakili oleh negara pelindungnya, suzerainnya, ya. Tapi negara protektorat ini ada ada variasinya juga, ya. Nanti lihat. Yang pertama yang disebut dengan protektorat kolonial, ya, di mana urusan luar negeri, ya, urusan pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri diserahkan kepada negara pelindungnya. Ya. Negara protektorat kolonial ini tidak menjadi subjek hukum internasional, ya, karena dia masih berada di bawah naungan, lindungan, ya, jajahan, ya, kekuasaan dari negara pelindungnya, ya, suzerain. Kemudian ada protektorat internasional. Nah, berbeda dengan protektorat kolonial, protektorat internasional ini merupakan subjek hukum internasional, ya. Contohnya apa? Dulu di tahun 1917, sudah lama sekali, ya. Ternyata Mesir itu merupakan protektorat dari Turki, ya. Jadi di bawah naungan Turki, tapi Mesir tetap memiliki, ya, status sebagai subjek hukum internasional. Artinya memiliki, ya, kemampuan berdiplomasi, kemampuan berhubungan dengan negara secara mandiri. Kemudian Zanzibar, protektorat dari Inggris di tahun, tapi ini sebagian besar peristiwa sejarah, ya, karena sekarang sudah tidak ada lagi, ya, mungkin di beberapa tempat masih ada, ya. Albania, ya, dulu merupakan protektorat dari Italia di tahun 1936. Itu, ya, teman-teman, ini perlu tahu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata Indonesia kita pernah mengenal yang namanya UNI, ya. Dulu ada istilahnya UNI Indonesia Belanda, ya. Apa itu UNI? UNI itu adalah 2 atau lebih negara, ya, yang masing-masing merdeka dan berdaulat, tetapi satu kepala negara, ya. Nah, UNI, ya, UNI ini ada 2, yaitu UNIRIL dan UNI personil, ya. Nah, apa itu? UNIRIL apabila negara tersebut, ya, memiliki alat kelengkapan bersama yang mengurus kepentingan bersama yang telah ditentukan lebih dahulu, maka disebut UNIRIL. Apabila hanya kepala negaranya saja yang sama, disebut UNI personil, ya. Jadi kalau kepala negaranya saja yang sama tapi alat kelengkapannya masing-masing, itu disebut dengan UNIRIL. Contohnya dulu ini peristiwa sejarah, ya. Kita perlu tahu antara Austria dengan Hongaria. Uni personil misalnya Belanda dengan Luxembourg di tahun 1890, di mana pada saat itu, ya, baik kepala negaranya maupun alat-alat kelengkapannya Belanda dengan Luxembourg adalah sama, ya. Gitu, ya, teman-teman. Bagaimana dengan Indonesia yang dulu pernah menjadi Uni Indonesia Belanda? Nah, ini ternyata spesies yang berbeda, ya. Berbeda. Kenapa? Karena Uni Indonesia Belanda yang dihasilkan dari KMB tahun 1949 bukan merupakan UNIRIL, ya, bukan juga merupakan uni personil, ya, karena kedua negara ini tidak memiliki kepala negara yang sama, tidak memiliki alat-alat kelengkapan yang sama, sehingga apa disebut juga sebagai uni sui generis, ya. Jadi uni yang khas, gitu, ya. Nah, ini saya kira catatan sejarah aja biar teman-teman tahu, karena sejarah ini juga tadi kemungkinan juga berulang. Dan kalau kita lihat teorinya Polybios, gitu, ya, walaupun teori itu ditentang, ya, artinya kita jangan lupakan sejarah, ya, jas merah, kita belajar dari ilmu negara termasuk sejarah ke negara. Saya kira itu, ya. Kemudian terakhir gabungan dari negara tadi, ya, negara serikat, ya, ini juga ada pendapatnya
Jelinek ya, kemudian Kranenburg, kira-kira teman-teman baca saja ya. Nah, kemudian negara kesatuan ya, tadi juga sudah kita bahas, ini keterangannya lebih rinci lagi. The British Commonwealth juga tadi sudah kita bahas. Saya kira itu ya untuk bentuk-bentuk negara ya. Ini sudah selesai materi kita ya. Jadi total ada 14 materi ya untuk UTS, tentunya dari materi nomor 1 sampai dengan materi nomor 7 ya. Untuk UAS nanti ya materi dari nomor 8 sampai dengan materi nomor 14. Saya tidak akan lari dari situ ya, materinya tentang definisi ilmu negara ya, fungsi ilmu negara ya, metode ilmu negara, asal mula negara ya, pembenaran negara, tujuan negara ya, unsur-unsur negara, wilayah negara ya, kedaulatan negara, konstitusi ya, fungsi dan alat kelengkapan negara, pemisahan kekuasaan negara, teori bentuk-bentuk negara, dan tipe-tipe negara dalam ya negara era modern. Saya kira itu teman-teman, luar biasa sekali. Ada yang masih mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita foto dulu ya, terakhir ini ya. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain ya. Saya banyak insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Luar biasa Iblam ini ya. Saya ambil dulu yang layar pertama ya. Saya kasih ke siapa nih? Heru, kasih ke Mbak Tika dulu lah ya. Nah, oke, satu lagi layar kedua. Sampai 2 layar ini ya. 39 orang ya. Saya print screen. Saya store ke Mbak Tika. Oke. Baik teman-teman. Karena waktu kita sudah habis ya. Pertemuan kita singkat ya. Tapi mudah-mudahan berbekas ya. Baik dari segi materi ya maupun silaturahmi, perkenalan kita ya. Alhamdulillah ini luar biasa kelasnya. Ini mulai dari ya para politisi ya, para lawyer juga saya lihat di sini ada ya. Pebisnis juga ada, Mahkamah Agung juga ada ya, yang calon pengantin juga ada. Semuanya lengkap di sini ya, luar biasa ya. Saya kira itu dari saya ya. Pak Eventinus juga luar biasa ya, filsafat ya luar biasa. Wah ini ada yang baru juga nih beberapa nih ya. Baik, mungkin itu saja dari saya ya. Apabila ada yang kurang berkenan atau masih ada yang kurang jelas ya, bisa nanti kita sambung terus di YouTube ya. Karena YouTube saya buka 24 jam ya, yang nanya ya. Nanti juga akan saya buatkan konten, saya senang ya, nge-share ya, bikin podcast ya. Juga buat sarana saya untuk belajar ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Pak, ya. YouTube Bapak udah aku subscribe, jadi UTS-nya jangan susah ya. Oh iya, aman. Jangan lupa di like ya, subscribe dan share ya. Itu udah 200.000 itu subscribernya. Sudah dulu itu lah. Udah dapat AdSense belum Pak? Belum, baru 200 orang. Udah. Itu pun mahasiswa semua. Oh. Kiranya udah dapat AdSense Pak. Semangat Pak. Nah, tapi kalau mahasiswa Iblam ini subscribe semua kan lumayan itu ya. Iya Pak. Tinggal promosi Pak. Kalau udah dapat AdSense berarti kita dapat laktiran dong Pak. Oh bisa lah nanti ya. Saya kirim foto-fotonya ya. Oke ya teman-teman. Ya sampai jumpa lagi di pertemuan yang lain, hukum pajak, hukum keuangan negara, hukum internasional ya, banyak saya nanti ya. Hukum perdata internasional juga saya pegang ya, apa aja lah ya. Siap. Terima kasih, silakan teman-teman. Pamit, saya izin bila ada yang salah-salah kata ya. Mohon izin ya, mohon maaf ya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan untuk UTS ya. Tidak lari dari materi yang sudah saya berikan ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sehat, salam sejahtera semuanya ya. Salam. Hanya di-share. Sama-sama. Hanya di-share, Pak. Bahan nanti saya share ulang ke siapa, Heru atau ke Caca ya, atau ke siapa kemarin, Mas Max ya, ada Max juga kemarin. Sekarang nggak ada Mas. Ada aplikasi buat naikin sub kok, Pak. Ada ya? Pak Max Ada, Max. Pak. Ntar aku kirim, Pak. Siap. Oke. Ya. Silakan teman-teman yang mau live. Saya stop share ya. Saya stop. Izin.